Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Para pemirsa YouTubers, para asatidz, dan juga para peserta didik dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita ucapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja atas berkat rahmat, nikmat, dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali di Acun channel YouTube milik saya, Sugiharto Syamsuri, salah satu mahasiswa yang sedang mengikuti perkuliahan di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, program PJJ PAI tahun 2022. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi yang terdapat dalam mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang berjudul Pendidik dalam Perspektif Pendidikan Islam. Sebelum kita panjang lebar untuk membahas tentang pendidik dalam perspektif pendidikan Islam, ada baiknya kita mengenal dan mengetahui dahulu definisi dari tiap-tiap kata yang dimaksud. Pendidikan Islam yaitu suatu proses yang diberikan kepada seseorang berupa bimbingan agar seseorang tersebut memiliki sebuah ilmu pengetahuan yang khususnya ajaran-ajaran yang sesuai dengan ajaran agama Islam yang bersandar kepada Al-Quran dan Sunnatullah. Sedangkan pendidik berasal dari kata dasar didik yang berarti melatih, merawat, memberikan bimbingan kepada seseorang agar seseorang tersebut memiliki ilmu pengetahuan sesuai dengan yang diharapkan. Ilmu pengetahuan tersebut bisa saja berkaitan dengan sopan santun, akhlak, ataupun budi pekerti dari peserta didik. Diberikan awalan pe dari kata dasar didik menjadi pendidik berarti mengacu kepada personnya, yaitu kepada orangnya yang melakukan didikan atau bimbingan tersebut. Ada beberapa tokoh yang mendefinisikan tentang pendidik. Salah satunya yaitu Imam Barnadib. Imam Barnadib pernah mendefinisikan tentang pendidik, yaitu tiap-tiap orang yang melakukan aktivitas dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai kedewasaan. Jika kita menganalisa definisi yang disampaikan oleh Imam Barnadib, berarti orang tua termasuk ke dalam pendidik, dan juga orang dewasa lainnya yang bertanggung jawab atas kedewasaan seorang anak termasuk juga ke dalam pendidik. Selain Imam Barnadib, ada tokoh lain yang mendefinisikan tentang arti pendidik, yaitu Ahmad Marimba. Ahmad Marimba mendefinisikan pendidik yaitu orang yang memikul pertanggungjawaban untuk mendidik. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 6 dibedakan pengertian antara tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan mengandung arti anggota masyarakat yang mengabdikan dirinya dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Dalam hal ini bisa saja contohnya itu tata usaha, operator, ataupun petugas kebersihan di sekolah. Mereka termasuk ke dalam
tenaga kependidikan. Sedangkan pendidik adalah orang yang memiliki kualifikasi sebagai guru, dosen, tutor, instruktur, atau yang lainnya yang juga bisa berperan untuk menunjang proses penyelenggaraan pendidikan. Setelah kita jabarkan definisi-definisi di atas, maka dapat kita simpulkan bahwasanya pendidik dalam perspektif pendidikan Islam memiliki definisi yang luas, yaitu orang yang memiliki tanggung jawab terhadap upaya pertumbuhan jasmani dan perkembangan rohani terhadap atau kepada peserta didik untuk bisa menunaikan tugas-tugas kemanusiaannya. Dalam hal ini, tugas kemanusiaan dari sisi jasmani yaitu sebagai khalifatu fil ardh, pemimpin muka bumi, dan yang kedua secara rohani yaitu sebagai al-adib, sebagai hamba Allah sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam. Selanjutnya kita akan membahas istilah-istilah pendidik yang biasa digunakan di dalam masyarakat. Yang pertama, ada istilah yang dinamakan murabbi. Dari kata rabba yarbu, yaitu bertumbuh dan berkembang. Rabba juga memiliki pengertian, yaitu memperbaiki, menguasai, memimpin, menjaga, dan memelihara. Kata benda dari rabba biasa didefinisikan sebagai Tuhan atau Allah. Dalam hal ini, Allah bersifat memelihara, menjaga, merawat, bahkan menciptakan. Hal ini bisa kita lihat dalam dalil naqli yang terdapat dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menciptakan alam semesta. Dalam hal ini, Rabbil Alamin, kata Rabbi Rabba, yaitu menciptakan, Allah menciptakan alam semesta ini. Istilah yang kedua yaitu muallim. Muallim diambil dari kata allama yu'allimu ilman, yang berarti telah belajar, sedang belajar, dan pengajaran. Masdarnya yaitu at-ta'lim. Rasyid Ridho pernah mendefinisikan tentang at-ta'lim tersebut, yaitu proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada seorang individu. Sehingga mu'alim bisa kita definisikan yaitu seseorang yang membangun konstruksi bangunan ilmu pengetahuan pada dirinya secara sistematis, sehingga jelas bahwasannya muallim jelas lebih unggul, atau tenaga pendidik jelas lebih unggul dari peserta didik, dikarenakan tenaga pendidik bisa membawa dan mengarahkan peserta didik untuk mencapai kesempurnaan dan kemandirian. Kata allama juga terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Dan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam tentang nama-nama dari tiap-tiap yang berada di surga pada saat itu. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam. Perkataan allama digunakan dalam istilah tersebut. Yang ketiga yaitu muaddib. Muaddib dari kata addaba, artinya mendidik. Berarti muaddib adalah orang yang mendidik. Namun lebih khusus lagi, muaddib adalah orang yang mendidik tentang kesopanan atau perilaku pada seseorang. Secara terminologi, muaddib adalah
seseorang yang bertugas untuk menciptakan suasana belajar. Ciptakan suasana belajar sehingga dapat menggerakkan peserta didik untuk berperilaku dan beradab sesuai dengan norma-norma yang berlaku sesuai dengan ajaran agama Islam. Istilah yang keempat yaitu mudaris. Mudaris berasal dari kata darsun, yaitu belajar. Sehingga mudaris memiliki pengertian yaitu orang yang mengajarkan suatu ilmu kepada orang lain dengan metode-metode tertentu untuk membangkitkan upaya seseorang individu agar bisa menggali potensi yang ada pada dirinya. Sedangkan istilah yang terakhir yaitu mursyid. Mursyid dari kata arsyada yursidu, yaitu membimbing atau menunjukkan ke jalan yang lurus. Sehingga mursyid dapat didefinisikan sebagai orang yang membimbing atau menunjuki orang lain ke jalan yang lurus. Dalam dunia tasawuf atau dunia tarekat, biasanya mursyid digunakan atau menggunakan istilah syekh, namun keduanya adalah merupakan cerminan kata guru. Di dalam Islam, di dalam Al-Quran, mursyid muncul dalam konteks hidayah ataupun petunjuk dan beroposisi dengan kalimat dhalalah ataupun kesesatan. Sehingga definisi secara umum, mursyid adalah orang yang membimbing dan menunjuki seseorang ke jalan yang lurus, namun orang tersebut bisa menjadi panutan atau sebagai sentral identifikasi, panutan, acuan, dan bahkan sebagai konsultan bagi peserta didik. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang tenaga pendidik. Yaitu yang pertama, seorang tenaga pendidik ataupun mursyid harus memiliki tingkah laku yang baik dan terpuji. Yang kedua, bersih dari akhlak-akhlak tercela. Yang ketiga, tidak ta'assub atau tidak fanatik. Yang keempat, zuhud pada amalan-amalannya. Maksudnya, kalau tenaga pendidik ataupun mursyid mengajarkan suatu ilmu pengetahuan, maka mursyid tersebut harus zuhud, harus konsentrasi fokus terhadap ilmu pengetahuan yang disampaikannya. Dan terakhir, seorang mursyid ataupun tenaga pendidik harus bisa menjaga dan menutup aib-aib dari para peserta didiknya. Kemudian akan muncul pertanyaan, bagaimanakah kedudukan pendidik dalam perspektif Islam? Hal ini dijawab di dalam Al-Quranul Karim, surah Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kata Allah dalam Al-Quran surah Mujadalah ayat 11, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu. Walladhina utul ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Kalau kita analisa ayat Allah tersebut, berarti Allah memberikan tempat yang tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang tak berilmu. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Bahkan ada dalam sebuah hadis dari Abu Umamah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ketika ditanyakan tentang kedudukan seorang alim dengan seorang ibadah, baginda Rasulullah, kedudukannya atau perbedaannya adalah perbedaan kedudukan antara diriku dengan orang-orang ahli ibadah di antara kamu. Begitu tinggi perbedaan, begitu jauh perbedaannya, sehingga orang-orang yang berilmu tentu saja memiliki tingkatan atau derajat
di hadapan Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi ataupun lebih mulia dibandingkan orang-orang yang tak berilmu. Bahkan baginda Rasulullah Muhammad SAW juga pernah bersabda bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sungguhnya Allah Maha Suci. Malaikat-malaikat Allah, para penghuni langit dan penghuni bumi, bahkan semut-semut yang berada di dalam lubang dan ikan-ikan yang berada di dalam lautan akan mendoakan orang-orang yang selalu mengajarkan kebaikan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan yang terakhir adalah bagaimanakah sosok yang ideal yang dibutuhkan di negara Indonesia yang kita cintai berkaitan dengan kondisi yang saat ini sedang terjadi. Tidak bisa kita pungkiri bahwasannya 2 tahun belakangan ini kualitas pendidikan di Indonesia mengalami kemunduran. Banyak dari peserta didik yang terlena sehingga tidak memiliki semangat belajar sedikit pun. Datang ke sekolah hanya sekedar untuk bertemu dengan teman-teman yang lainnya saja. Namun semangat untuk menuntut ilmu sudah mulai berkurang. Untuk itu peserta didik harus bisa memunculkan potensi dalam dirinya, dan untuk itu dibutuhkan seorang tenaga pendidik yang bisa memunculkan semangat belajar yang luar biasa dari seorang peserta didik, sehingga bisa menciptakan generasi-generasi Indonesia yang cerdas dengan tujuan mencerdaskan anak-anak bangsa dan mengembangkan bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Demikian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga materi ini bisa memunculkan, bisa membakar semangat kita untuk menjadi seorang tenaga pendidik yang profesional, konsentrasi, dan menguasai materi-materi yang akan kita sampaikan kepada para peserta didik, sehingga kiranya kita bisa mendapatkan para peserta didik yang cerdas dan menerima ilmu, lalu ilmu tersebut bisa diaplikasikan untuk memajukan bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, ila liqa'i ma'as salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.